akhirnya sama panitianya kasih tahu ini bentar lagi selesai ya, kalau nggak datang bakal diskualifikasi gitu. Pas itu iya mbak bentar lagi saya datang. Akhirnya saya buru-buru, saya itu pakai baju sambil make up Ustaz. Akhirnya kita luar itu sampai kehujanan. Akhirnya saya tuh pas itu tampil di panggung itu dengan keadaan tidak pakai alas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami rombongannya podcast ya. Rombongan podcast SMP Aisyah Boarding School. Jangan kaku lah, santai ya. Kali ini kita hadir spesial untuk edisi membahas yang baru-baru saja kita laksanakan dan baru apa ya? Baru ya masih hangat lah ya. Kira-kira hangat ya. Apa itu kira-kira? Ascik yang ke-7 2023. Sengaja spesial saya hosti sendiri. Biasanya kan Nanda Balkis atau siapa lagi biasanya hostnya? Jasmine, kemudian dan lain-lain. Ada tim podcast sendiri. Tapi hari ini spesial saya podcast sendiri karena saya ingin menggali sesuatu apa yang terjadi pada mereka ketika ASCI yang ke-7 kemarin. Karena luar biasa ya pengalaman kita itu. Sangat insya Allah ini sudah menggebu-gebu sekali untuk menyampaikan sesuatu. Iya. Mau protes apa gimana? Enggak dong ya. Enggak. Ceritanya pengalaman. Harus tak boleh protes. Kalau protes ke saya saja, oke? Oke, Ustaz. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan jinglenya ASCI dulu. Gimana? Masih ingat nggak? Saya nggak hafal soalnya. Ingat dikit. Yuk, 1, 2, 3. Refnya saja. Tunjukkanlah tekadmu. Hurra, kini kau jadi bintang. Hurra, jangan biarkan rintangan menghalangimu. Ya oke. Luar biasa ya, saya nggak hafal. Yang saya hafal hanya hu-ha. Nah, gitu ya. Jadi di ASCI ke-7 saya rasa juga peserta yang lain dari seluruh Indonesia juga punya apa namanya? Memori tersendiri di masing-masing karena luar biasa dengan ujian yang juga tidak kecil. Insya Allah kalian pasti apa namanya? Punya pengalaman tersendiri. Nah, kita sudah tampilkan prestasi kita di depan ini, sementara hanya 2 karena di belakang ini ada di sekitar kita itu bawa 9 trofi ya. 9 trofi alhamdulillah. Nah, kenapa ini spesial? Karena ini adalah bagian yang paling pertama kali kita mengikuti ASCI. Betul ya? Betul. Sudah ASCI yang ke-7 tapi kita baru mengikuti. Pertama kali. Saya ingin kalian nanti cerita. Nah, cerita dengan pengalaman baik, pengalaman inspirasi, ataupun apalah yang bisa kita gali dari kegiatan ASCI yang kemarin. Boleh? Dari siapa dulu yang mau cerita dulu? Kayaknya yang paling mau cerita tuh Aura, Ustaz. Aura paling punya. Kenapa ini? Iya. Oh, kenangan. Ya. Coba silakan. Mic-nya boleh dikasihkan ke Aura. Ini Aura ya. Kita perkenalkan dulu. Ini Aura dari mana? Dari Malang. Oh, dari Malang. Terus yang sebelah itu Syifa. Dari ibu ya? Iya. Dari mana? Malang. Oh, Kasembon. Nanda Balkis dari? Malang. Oh, Malang juga. Seiza dari? Malang. Oh, Malang. Masyaallah Malang. Oh, ini semuanya kok Malang semua. Teman-teman yang lain di mana? Oh, ada di sana ya? Iya. Di situ siapa? Dari mana? Oh, Malang juga. Sebelahnya? Surabaya. Oh, Surabaya belakang itu kameramennya Surabaya. Itu belakang? Bawah? Malang semua ini. Oh, Kediri. Kediri. Sebelahnya? Malang. Sumatera, Malang, Bandung, Medan. Nah,
Salah satu tim kreatif kita ya, Yuma. Banyak dia dari mana saja, asalnya dari mana saja. Nah, kita lanjut ke Aura. Gimana ceritanya Aura? Jadi seru sih Ustadz. Jangan nangis dong. Ya. Jadi gimana? Menurut saya itu seru, cuma mungkin ada beberapa hal yang membuat kecewa ya Ustadz. Apalagi pas itu kan keadaan hujan. Dan itu belum terkontrol. Jadi beberapa tenda ada yang roboh, rusak, basah. Bahkan ada beberapa barang yang dipindahkan ke dalam tenda untuk diselamatkan. Betul. Nah setelah itu tuh kita juga sedih Ustadz, gak jadi camping soalnya. Kita jadinya tuh akhirnya kita numpang di aula. aulanya dievakuasi. Mana aulanya tuh sempit pengap Ustadz. Luar biasa. Kamu tidur di teras atau di dalam? Oh saya tidur di dalam bisa, teras bisa. Enggak, waktu itu di mana? Waktu mana kapan Ustadz? Hah? Ya, waktu tidur kamu tidur di mana? Tidur pindah-pindah Ustadz. Oh, pindah-pindah? Iya. Wah, nomaden ya. Di masjid pun saya bisa Ustadz. Waktu itu pernah sempat tidur di masjid juga. Oh iya pernah Di Ustadz. teras. Pernah. Juga di dalam juga. Ya. Ya, oke. Terus? Habis itu kan habis itu kan juga waktunya itu nggak bisa bagi untuk beberapa lomba itu Ustadz. Soalnya emang kita kesusahan untuk ngevakuasi barang. Habis itu untuk waktu-waktu lombanya itu nggak bisa dikontrol. Jadi ada beberapa yang ngevakuasi, ada yang lomba. Jadi itu susah gitu loh Ustadz. Waktu itu ikut lomba apa kamu? Saya pas itu belum ikut lomba sih Ustadz. Saya malam. Oh, Waktu malamnya. itu saya ikut recycle. Recycle. Iya. Tapi sempat Tapi ini Ustadz agak agak memaksa gitu. memaksa. Agak memaksa katanya. Terus apa dari hikmah yang bisa kamu ambil dari? Ya kegiatan dari ini? situ banyak mendapatkan hikmah bahwa kita tuh nggak boleh menyerah gitu aja. Kita harus tetap berusaha sampai titik batas maksimalmu gitu Ustadz. Betul. Lampaui batas Maksimalmu. sesuai tema. Udah, ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya. Yang recycle kenapa? Recycle pas itu kesusahannya itu pas mau waktu lombanya Ustadz. Pas itu kan kehujanan. Habis itu ada beberapa bar recycle tuh mungkin ada beberapa kelompok itu Basah. yang rusak, basah, bahkan hilang Ustadz. Bahkan hilang. Iya, jadi beberapa ada nggak ikut. Itu mungkin perwakilan cuma 2 kelompok yang ikut recycle. Padahal kita bawa 7 ya. Iya, bawa 7. Tapi yang ikut hanya 3. 3. Kira-kira kalau digali dari teman-teman ini kenapa nggak ikutnya? Mungkin itu Ustadz, ada beberapa yang rusak, bahkan ada yang pasrah gitu ya Ustadz. Menyerah pada Iya. kondisi ya. Iya, saya pasti Harusnya kan nggak nyerah. ya saya pas itu hampir nyerah sih, tapi saya yakin ini pasti bisa kok, yakin itu. Akhirnya malam itu kan recycle-nya belum jadi Ustadz. Iya. Akhirnya kita di situ ngebut, mau maghrib Ustadz kita ngebut. Akhirnya sama panitianya kasih tahu ini bentar lagi selesai ya, kalau nggak datang bakal diskualifikasi gitu. Pas itu iya Mbak, bentar lagi saya datang. Akhirnya saya buru-buru, saya tuh pakai baju sambil make up Ustadz. Akhirnya kita luar itu sampai kehujanan. Akhirnya saya tuh pas itu tampil di panggung itu dengan keadaan tidak pakai alas Ustadz. Alasmu kenapa? Alas saya tuh nggak tahu hilang Ustadz. Terus kaki saya masih berlumuran ini tanah. Jadi kayak ya Ustadz, mana desainer saya tuh kasihan banget Ustadz. Habis Berarti itu nature banget waktu itu ya. iya Ustadz. Desainer saya itu kehujanan Ustadz. Jadi desainer itu jelek-jelek gitu Ustadz. Modalnya doang yang cantik. Betul nggak, cantik nggak? Cantik ya. Oh ya. Modelnya aja yang cantik. Tapi sempet ngikuti ya. Coba ngikutin, cuma agak telat aja Agak dari telat. waktunya. Dapat nomor? Dapat. 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 Juara berapa? Alhamdulillah juaranya dari nggak juara sih Ustadz. Oh, nggak juara. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak juara, yang penting prosesnya. Sudah berusaha. Kita tidak menuntut kamu nggak juara tak pulangin, enggak gitu loh. Jadi artinya sudah berusaha untuk mengikuti daripada temanmu yang nyerah Pasrah. begitu saja. Padahal bisa dilakukan. Oke, itu dari Aura. Adalah cerita lain yang menarik? Siapa? Sebelah sini. Kayaknya Rika Tuhki Rika ya. Boleh Rik, silakan ceritakan apa pengalaman yang kamu dapatkan dari ASKI. Senyum. Bahagia Ustadz. Bahagia. Kenapa bahagia? Ada sedihnya juga. Ada sedih. Sedih kenapa? Soalnya Sedih. Macak sedih ya. Kenapa sedihnya? Sangunya kurang. ya nggak gitu Ustadz. Hias tendanya tuh berangsur
Berantakan Ustadz. Biasa enggak ya? Ya, Iya, saya Ustaz. rasakan itu. Tendanya nggak jadi, berantakan semuanya. Padahal sudah disiapkan ya. Iya Ustadz. Ya memang yang saya sesalkan tenda memang. Karena kita memilih keputusan untuk keluar dari tenda. Akhirnya tenda kita nggak terurus. Pun kemudian ya nggak dinilai mungkin sama panitianya. Atau dinilai ya kalah dengan teman-temannya. Karena beberapa teman kita kan bertahan di tenda. Ya Jadi, Ustadz. ya, akhirnya ya karena kita tinggalkan tenda kita ya sudah. Tapi ya karena perjuangan tenda kita itu tidak sendiri-sendiri kan berkelompok, tapi seluruhnya mulai dari Pak Sandi, Ustaz Ridho, Ustaz Sahil, kita semuanya sudah menyiapkan tenda dengan untuk dinominasikan sebagai lomba tenda, tetapi karena kondisi ya tidak masalah Ya Ustadz. ya kita Bencana, sudah Ustaz. lupis. Selain itu Salah. kayaknya seru itu kalau gali parit. Ya seru banget Ustadz, main becek-becekan, main hujan-hujan Ustadz. Kamu nggak tahu cerita temenmu yang di bawah, protes mereka ke kita. Jadi nah, ketika ini mungkin juga nonton ya, artinya ketika kita gali parit itu kan ke bawah ya, padahal teman-teman kita juga di bawah gitu. Iya Ustadz. Jadi teman kita yang kebanjiran di bawah soal gali parit, tapi seru kan waktu itu. Ya Ustadz, seru Senang-senang banget aja. Ustadz. Di hujan, apalagi Ikut Ustadz pakai Ustadz. Ikut Uti pakai apa tuh namanya, pakai kaki buat galinya. Sampai ini Pakai kaki. kuku saya itu banyak tanahnya Uti yang Tanah. masuk ke dalam kuku Uti. tapi nggak luka. Insya Allah enggak Ustadz. Hal yang paling melekat pada dirimu di kegiatan ASCI. Kemenangan S2M Ustadz. Wow. Apa katanya? Kemenangan S2M Ustaz. Emang menang? Alhamdulillah Juara menang berapa? Ustadz. Juara 2 kalau nggak salah. Juara 2 mana trofinya? Ada nggak? Coba dibantu teman-teman. S2M. Ada. Wah, juara 2. Berberapa? Bertiga ya? Iya Ustadz. Bertiga. Sama siapa saja? Sama Uhti Okta sama Uti Ayun. Wow, keren. Tepuk tangan. Oh, ada yang ini. Juara 2. Nah, luar biasa. S2M itu Sandi, Semapur, Morse. Gitu ya. Jadi luar biasa ini prestasi juara kedua di tingkat nasional. Ada lagi? Ya lihat Ustadz. Jadi kamu juara juga? Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Berarti regumu itu. Yel itu Kobilah ya? Iya, Ustaz, Kobilah. bersekolah, Ustaz. Yel juara berapa kita? Juara Juara berapa? Juara 3 ya? Ya Ustadz. Yang mana trofinya? Nggak apa-apa, di ini aja, taruh bawah nggak apa-apa. Gitu. Nah, Yel juara 3. Luar biasa, nggak sia-sia. Proses kita nggak sia-sia. Sampai kaki itu rasanya kayak mau patah Ustadz, buat hentak-hentak itu Ustadz. Tapi saya luar biasa. Waktu itu kan juga saya nonton, saya juga ngerekam bahwa, wah, di luar ekspektasi saya bahwa kalian bisa sesemangat itu karena kan kalian tampil nomor 2, urut 2 ya, tingkat SMP. Karena nggak mudah kan, jadi kalian menggertak semua peserta, ya toh akhirnya juara 3 itu sudah luar biasa buat kami. Tepuk tangan buat tim juara. Lagu Yel yang paling lucu. Andeca, andeci, labora, bori. Itu Ustadz, lucu itu Ustadz. Lucu ya. Ya Ustadz. Idenya Ustadz Ani sendiri. Wah gitu dah. Oh iya jelas ya. Jadi malu. Selamat sekali lagi, selamat untuk yang Yel. Apalagi yang paling melekat Insya Allah tidak yang ada tidak Ustadz. bisa dilupakan di ASCI. Tidur di depan aula besar Ustadz. Tidur di Campur teras. sama tas-tas yang penuh dengan lumpur. Saya tidur di atas tasnya dikarenakan karpetnya itu sudah tidak cukup untuk menampung banyak. Kamu jangan Santriwati. ditutupi kena. Nah, taruh aja di bawah, taruh di bawah. Nah, sip.
Ya, kenapa? Dengan tidurmu. Tapi nyenyak. Nyenyak Nyenyak Ustaz. lah, capek kan. Iya Ustaz. Oke, itu. Ada lagi Rika? Tidak ada Ustaz. Oke, cukup. Selanjutnya kamu tunjuk siapa? Yang Untuk Ukti Syifa, Masya Oh, Allah, ini Syifa. kuberikan kepada Uti. Siva ini kalau nggak salah leadernya Yel Yel ya? Iya. Tepuk tangan buat leader Yel Yel. Kayaknya ada satu anggota yang kayaknya saya baru sadar ternyata agak gila juga anak ini gitu. Ya coba apa yang mau kamu ungkapkan dari pengalaman Aski? Pada Asci, alhamdulillah Ustadz seru, tapi ada sedihnya, Oh, ada sedihnya. ada suka dan dukanya. Cek, macak sedih sih. Gimana? Waktu itu saya dan teman-teman itu mengikuti lomba tahfidz Quran. Tahfidz sempat ikut. Ya, waktu itu lomba ada berapa orang gitu lomba tahfidz, kita itu sudah di aula, tapi di bagian belakangnya. Terus kemudian sudah selesai tahfidz itu hujan kan pada waktu itu. Kita mau nyusul ke tenda sudah bersih, tidak ada barang apa-apa. Ternyata sudah pindah rumah. Evakuasi ya. Iya, pindah ke aula Ustadz. Alhamdulillah waktu itu lomba tahfidznya kita dapat juara Juara berapa? juara 2, Tahfidz juara berapa? juara dua 2 ya? alhamdulillah. Juara 2 ya. Atas nama Novita Wulandari, Novita ya. kelas Kita 9. bisa menyabet. Luar biasa. Tepuk tangan Novi nggak ada ya? Tidak Ikut ada. di sini. Oh iya luar biasa ya Novi ya, luar biasa dia. Awalnya kan bahkan di kelas ya, di kelas 9. Ustadz, siapa? Ustadz angkat tangan. Saya nggak mau ikut. Wajib ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ada ternyata dia hikmahnya. berangkat juara 2 tahfidz level tingkat nasional. Minimal kan tingkat nasional. Iya, Ustaz. Kemudian ada lomba yel-yel yang tadi disampaikan sama Rika, yang diikuti 10 orang perwakilan dari kabilah kita. Boleh deh share kamu ngordinir 10 orang ini pengalamannya gimana? Luar biasa sekali. Bahkan waktu itu sampai kan waktu itu latihannya itu ada misal latihan hari ini tuh latihan S2M, ada latihan masak, tapi pada waktu itu juga kita harus nyari ide bareng-bareng untuk yel-yel itu Ustaz. Terus ya akhirnya lama-kelamaan alhamdulillah kita sudah menemukan yel-yel kita itu Ustaz. Dan yang ditampilkan itu. Yang tidak Susah nggak sia-sia. ngordinir 10 orang? Lumayan Ustaz. Hah? Lumayan susah. Yang latihannya tidak sia-sia, pagi sore malam bahkan maghrib habis makan habis isya kita latihan terus. Dan tampilnya itu Ustaz waktu itu kita kan waktu itu SD dulu yang tampil, terus SMP SMP-nya itu ya Allah jam 11 Ustaz. Teman-teman pada sudah mengantuk tidur di situ Ustaz, tapi alhamdulillah tidak pantang menyerah, semangat tetap Ada semangat. berapa peserta waktu itu? Banyak waktu itu kan? Krokobilah Ustaz. Perkobilah kan? Iya. Yang tidak bisa dilupakan dari Asyik. Tidak bisa dilupakan tidur bersama Cicak Ustaz. Saya tidur dengan Romantis Cicak. sekali kamu tidur sama Cica. Waktu itu sudah malam Ustaz, sudah mau persiapan tidur, tapi tiba-tiba ada musibah Cicak jatuh dari atas. Kamu tidur sebelah mana? Teras? Ya di teras Ustaz, Teras, rame-rame itu Ustaz, kemudian Cicak. Wah kita rame Ustaz. Iya. Akhirnya kabur. Ada yang tidur di masjid Iya. bersama yang lainnya juga, ada yang tidur di bawah pohon, ada yang tidur di kompor deket gas Ustaz. Itu nggak meledak ya? Iya Ustaz, alhamdulillah. Iya. Ada lagi Sif? Sebelum kita ke Sudah, Ustaz. Cukup ya? Sudah tersampaikan semuanya. Iya. Oke. Lagi. Selanjutnya siapa? Uti Seiza. Seiza asal Malang ini. Oh, apa masuk regu apa kemarin? Regu Mawar Merah. Mawar Merah. Mawar Merah. Kalau nggak salah kamu Pinru ya? Bukan. Oh bukan. Pinru musik. Ini Nakia. Oh Nakia. Hai. Jadi, boleh cerita? Ya, kemarin regu kita
semuanya semua regu kan ikut ya, ikut PBB. Ikut PBB. Nah, regu Mawar Merah ini dapat nomor sekitar nomor berapa? 20-an sekitar 21 22 gitu. Jadi kita sambil nunggu itu awalnya kita udah siap lebih awal, tapi ternyata harus nunggu juga. Ya harus ngantri juga ternyata. Kita kedapatan nomor sekitar 20-an. Akhirnya kita harus nunggu, sambil nunggu itu kita juga latihan tiba-tiba hujan. Hujan yang akhirnya kita bingung kita jadi latihan apa enggak ini, tapi alhamdulillah udah dapat latihan 1 kali 2 kali yang insya Allah sudah benar-benar matang untuk ditampilkan. Ya, jadi situ juga kita setelah bencana hujan lebat itu beberapa properti HW kita banyak yang hilang, banyak yang tidak tahu kemana larinya. Kayak topi itu masih basah, hasduk itu jatuh ke lumpur yang nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya kita oper-operan sama regu lain untuk misalnya Saling pinjam. iya saling pinjam. Kalau misalnya udah selesai pinjam langsung dikembaliin karena nanti selanjutnya tampil Iya, gitu. iya. Tapi alhamdulillah dengan itu nggak sia-sia, kita dapat juara insya Allah juara 3. Juara 3. Iya juara Ini 3 Lomba apa? lomba PBB. PBB-nya, Iya. PBB-nya ya. Lomba PBB kita dapat ah? Dapat. Baris-baris. Juara 3. PBB. Ada. Oh, itu ya. Jatuh. Trofi PBB juara 3 ya. Iya Juara juara 3. satunya tuan rumah ya. Iya. Gak apa-apa. Alhamdulillah juara 3 PBB. Iya, alhamdulillah. Hari keberapa itu PBB? Hari kedua ya? Ke- Nggak salah. Hari ke berapa? Dua apa 3? Kalau nggak salah ketiga, insya Allah Sampai ketiga lupa hari. ya harinya. Iya. Yang tidak bisa dilupa kegiatan ASCI. Yang tidak bisa dilupa, ya itu kita saya tidur di depan teras, di depan Di aula teras juga. ya. Iya, sama tidur bersama Cica juga. Awalnya tidurnya santai karena udah bener-bener capek, jadi Capek ya? nggak peduli mau ada apa, tiba-tiba dibangunin sama temennya, ya ada Cica. Saya nggak tahu Cicanya di mana, katanya di pundak saya, tapi nggak ada. Saking Pokoknya capeknya kabur aja ya. Iya. Tapi habis itu udah nggak peduli mau ada Cica, mau ada apa, yang penting tidur. Akhirnya mau tidur sama Cica, mau tidur sama Bung Non, dah pokoknya tidur lah intinya. Oh ya, aku tidur gitu. Oke. Ada lagi? Penyanyi pensi. Iya, penyanyi pensi. Apa itu pensi? Pensi itu Saya kok lupa sama pentas pensi. seni. Oh, pentas seni. Pentas seni. Nanti kita cerita lain tentang pensi ya, karena itu penampilan keseluruhan. Ini kita coba gali dari masing-masing dulu. Iya, Oke, ada lagi? sudah. Apa lagi? Ada titipan mungkin titipan cerita dari teman? Nggak ada. Enggak ada ya? Nah, oke. Lanjut. Terakhir Balkis. Halo. Nah, ini Balkis agak spesial di tamu kita hari ini karena kategori individu ya. Ya. Kategori individu di ASCI ke-7 bisa bawa 2 trofi sekaligus. Betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 itu lomba kaligrafi dan 2 broadcasting. broadcasting. Nah, jago bahasa Inggris memang Bu, beda sama saya gitu. Enggak kok, enggak. Dan menarik kalau di broadcast ya. Sedikit Kenapa ya. menariknya? Plot twist. Jadi perlu disampaikan. Jadi kami itu, kebetulan saya pembina broadcast ya. Kita sudah latihan 2 kali pakai naskah bahasa Indonesia. H-1 saya di WA sama panitia. Ya. Ini naskahnya. Ternyata Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Dan insya Allah teman-teman yang lain, peserta-peserta yang lain, Kaget. nggak kaget aja ya. Jadi itu menariknya shock mungkin karena H-1 harus menguasai naskah dan berbahasa Inggris. Mungkin agak asing karena memang bahasa asing. Nah, itu kita kira-kira kalau dari bahasa pembina. Nah, kita dengar coba dulu trofinya mana? Yang broadcast. Trofi broadcast juara 2. 2. Kemudian kaligrafinya juara 1. Luar biasa, tepuk tangan buat Balkis.
Ya. Ada cerita apa di balik dua trofi ini? Cerita. Boleh deh saya bantu. Karena milik saya ini kan sudah Ustaz ya. milik sekolah. Ceritanya Hmm. nekat. Gimana? Cerita nekat. Satu ceritanya adalah nekat. Nekatnya gimana? Coba. Biar tahu panitianya nekatnya ya apa? Nekatnya, maaf ya panitia. Kaligrafi broadcasting itu seharusnya di rundown-nya itu dalam satu waktu. Gitu. Satu waktu. Ya. Nah, terus Jadi saya niatnya waktu masih di Malang itu niatnya nanti saya ngambil urutan broadcast dulu, terus saya lari ke kaligrafi dulu, terus nanti waktu selesai balik ke broadcasting. Gitu. Terus ternyata yang broadcasting belum dimulai. Jadi saya ke kaligrafi dulu, mikirnya broadcastingnya nanti mulainya. Terus ya udah saya santai aja kaligrafi. Terus waktu saya kaligrafi ada temen yang bilang broadcastingnya udah sepi gitu. Terus akhirnya saya cepet-cepet ngerjain, terus saya lari ke broadcasting. ada panitianya, ada jurinya. Masih ada panitianya, beres-beres tapi sudah. Oh sudah beres-beres. Tapi masih dilayani. Masih dilayani. Alhamdulillah. Ya, terima kasih panitia atau Terima juri. kasih panitia. Ada lagi cerita lain? Sama apa ya? Kaligrafi itu seharusnya kaligrafi itu takut banget, soalnya kaligrafi kan harusnya saingannya banyak yang lebih bisa kaligrafi. Lebih bisa kaligrafi. Apa waktu itu kamu temanya? Tema Tulisannya tulisannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Saya Sulaiman Balkis gitu loh. Hmm? Istrinya Oh. Sulaiman Balkis. Oh, kamu milih Sulaiman. Tulisan Sulaiman. Iya, tulisan Sulaiman. Berharap di masa depan kamu ketemu Sulaiman. ya. Coba carikan ya yang namanya Sulaiman. Dicari Balkis gitu. Ya, maksudnya Ratu Balkis dengan Raja Sulaiman gitu. Jokes Mudah. ringan. Ya. Keren juga jokesmu itu. Oke, lanjut. Ya. Mungkin itu aja, sama saya minta maaf untuk IPM ABSM soalnya saya minjem kertasnya buat latihan kaligrafi. Mungkin Dan ada 10 lembar izin tapi izinnya 1, ngambilnya 3. Izinnya 1, ngambil 3. Teman-teman IPM, ya, dimaafkan ya. Maafkan dong, juara 1 kok. Ya. Ya, ada lagi? Mungkin itu aja. Oke, sudah itu aja. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, cerita yang tadi itu yang tentang yang belum disampaikan adalah tentang pensi tadi. Pensi. Bahwa memang pensi kita itu mendapat apresiasi dari Ketua IGASI. Alhamdulillah. Pak Aris. Makasih. Luar biasa. Karena Makasih. juga yang perlu kita ingat itu bahwa adalah kata tadi itu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sempat kan di hari pertama kita mau nyerah, Iya. yang kepikiran sudah mau pulang. Ayo, ya saya absen satu-satu. Rika, hari pertama itu kan ada isu mau pulang gitu. Kamu Iya, sepakat nggak waktu? Sepakat Ustaz. Makin mahal lagi. Soalnya Oke, Seiza, Ya. pengen pulang juga Seiza? Awalnya pengen pulang karena kita bener-bener capek karena hujan deras, kita harus usung-usung barang, kena lumpur, kena segala macam, sampai baju HW itu udah hampir tidak layak dipakai, tapi harus dipakai 4 Mulai hari. hai ngono ya? Iya. Tapi ternyata akhirnya enjoy aja. Lanjut alhamdulillah. ternyata ya. Iya. Oke, Balkis, mau pulang juga hari pertama itu? pengen tapi kayak sayang gitu. Kayak sayang ya, Eman Soalnya ya. capek jalan dari Malang Bojonegoro. Aura, Sobat kepikiran Ustaz, soalnya pas itu kan kita nyampe itu tenda belum jadi Ustaz. Jadi kita diriin tenda itu sendiri Ustaz. memang tenda kan harus didirikan sendiri, Bu. Loh, tapi lihat sekolah lain kok sudah selesai ditendakan itu. Itu sudah berdiri sendiri, bukan Sampai- panitia. Saya tuh masukin pasaknya kan pakai tangan Ustaz, sampai merah-merah. Habis itu hujan kayak sia-sia gitu loh Ustaz, perjuangan tadi itu kayak ya Allah kayak mau pulang gitu. Tapi itu ya gimana lagi, Iya. ini emang udah bawa barang-barang banyak. Habis itu udah perjalanan, jadi kayak sayang gitu Ustaz buat pulang itu. Iya, ya. Pengen pulang? Waktu itu sempat pengen pulang Ustadz, apalagi waktu itu kan barangnya berangkat duluan dioper di aula. Habis itu kita ke aula untuk ngambil barang kita semua yang begitu banyak karena untuk aktivitas dibawa ke tenda.
Kemudian beberapa menit kemudian ada kendala itu kita ngangkat lagi Ustadz. Berarti kompak ya kemarin kalian pengen pulang ya? Lumayan Ustadz. Nah, yang soal cerita tenda, kenapa yang lain sudah ini? Karena malamnya sudah didirikan. Iya, didirikan oleh timnya. Sama seperti kita sebenarnya. Malam pertama itu, ketika kita itu ada di AIBS, Ustadz Sandi, Ustadz Ridho, Ustadz Said itu sudah di lokasi. Sudah mendirikan tenda. Dan itu juga sudah hujan. Tak jadilah. Saya sempat soalnya, yang menyerang juga adalah gini. Gemes juga saya ke tim kita itu. Hari pertama, kan kalian di drop ke AIBS. Habis itu bis ke Dander. Bener. Pulang dong bis setelah selesai ngedrop. Ustadz Ridho telepon. Ustadz, ada barang yang kebawa bis. Barang apa Ustadz? Itu adalah barang yang dapat dari panitia. Ya seperti yang kalian pakai ini. Kaosnya, kaos, ID card, buku dan macam-macam. Satu sak dan macam-macam. Itu kebawa bis. Maghrib ya hampir isya itu. Udah kita koordinasi terus sama kontak-kontakan. Pokoknya karena bis keputusannya tidak bisa balik. Akhirnya keputusan waktu itu adalah pokoknya titipin di mana tempatnya berada. Akhirnya dititipin lah di tempat temannya, krunya bis itu. Salah satu garasi juga. Saya titipin di sini ya udah. Dan Ustadz Anis waktu itu saya coba Ustadz Ridho untuk ngambil, ternyata nggak bisa, nggak ada kendaraan dan macam-macam. Saya akhirnya pinjam mobil ke Pak Aris, Ketua Igasi. Jadi malam itu saya sama Rakanda Irfan itu kita mobilan sekitar perjalanan 45 menit untuk ngambil barang kalian ini yang dipakai, ID card, buku dan macam-macam. Habis itu kita drop ke Dander. Sambil saya ingin niatnya dalam melihat kondisinya seperti itu. Ternyata di sana hujan. Malam itu kan di IBS belum hujan. Di Dander itu sudah nggak bisa ngomong. Ustadz Ridho, Ustadz bertiga itu sudah basah-basahan mendirikan tenda itu. Yang akhirnya gagal. Kalau mungkin yang tempat lain juga begitu. Kobilah-kobilah lain. Kalau yang AIBS mungkin kita sebelahan itu sudah jadi semua. Malamnya itu sudah ada yang mendirikan gitu. Jadi karena pada waktu itu kita sudah dua kalau nggak salah memang untuk mendirikan tenda kan kita harus sendiri yang harus mendirikan. Kita hanya dipinjami tenda, monggo silahkan didirikan. Karena ya waktu itu juga kurang kita ya, koordinasi, akhirnya harus kita dapat tenda lengkap. Tenda lengkap pun kita sudah dirikan. Wassalamualaikum. Tutup dulu. Kita diuji. Sebenarnya ujian besar itu. Dengan kondisi seperti itu kita kalau kalian sempat berpikir dan kompak pulang, saya hampir tidak ada kepikiran pulang. Serius, saya pokoknya isi apa caranya, anak yang penting dapat tidur. Pokoknya tidur dimanapun, dan pikiran saya harus terus mencarikan tempat anak-anak ini tidur. Makanya kita coba untuk di aula ternyata sudah di drop juga sama tempat lain. Ya udah kita kuasai satu lokasi. Bas tidur di sini kita dan yang kita tata itu bukan barang kita ternyata. Barangnya orang yang kita kecampur sudah. Begitu tentang tempat itu. Dan itu yang kerennya kita. Dan saya putuskan malam itu kan Penuh perjuangan. mau pulang. Kalau kita pulang berarti kita tidak menghargai perjuangan. Dan insya Allah keton kita kalau misalnya kita pulang. Betul nggak? Nggak dapet ini, pulang sudah dengan penyesalan. Dan ternyata alhamdulillah, dan ada peran Pak Aris juga. Pokoknya jangan pulang, besok pasti akan lebih baik, akan lebih bener kan semua. Nah itulah pelajaran-pelajaran banyak luar biasa yang bisa kita ambil dari masjid ini, dan luar biasa. Ada hal lagi yang mau di ini? Sudah set. Berapa menit kita sudah tim? Setengah jam sudah. Oke, terakhir saya beri kesempatan untuk ini penonton kan juga jadi peserta kemarin. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada? Ayun mungkin
Ayo silakan. Sudah tersampaikan ya. Yang jelas bahwa saya ingin ini menyampaikan ke teman-teman juga bahwa kita pada saat itu diuji dengan sangat luar biasa. Yes, diuji tenaga, perasaan, sampai akhirnya. Dan saya terima kasih sekali kepada anak-anak yang benar-benar bisa fight dalam kondisi apapun, tetap bisa berjuang dengan kondisi seperti itu. Bagi anak-anak yang tadi itu ada cerita bahwa sudah nyerah, itu jadi catatan buat dirinya, buat kalian semuanya, bahwa kalian sudah kalah dengan diri sendiri. Untuk melakukan hal yang luar biasa, kalahkan dirimu dulu. Kalahkan dari apa? Tadi itu. Nggak pede, nggak ini, nyerah. Itu urusan kita, soal nyerah dan tidak. Nah, saya juga sedih waktu itu kan, sudah. Panitia juga kayaknya tidak berperi kepesertaan. Iya, Bahasa kita ya. Kita lagi sibuk-sibuk, tapi ayo lomba. Dan itu sudah jadi catatan buat panitia. Kemarin juga sudah evaluasi juga, gitu. Bahwa dengan kondisi seperti itu di tenda, Ustadz saya sudah nyerah, sudah nggak mau, ya ngenes juga. Mau saya paksa wajib ikut, saya kok nggak tahu diri gitu loh. Sudah posisinya sudah. Ternyata di balik itu berkat mungkin juga dampingan dari pendamping, semuanya kita bisa ya bawa 9 prestasi ini. Dan yang prestasi paling penting adalah kita selamat. Berangkat 85, pulang 85. Dan tidak ada yang kurang satu apa. Dan yang menarik terakhir, hari keberapa itu? Hari ya H+1, kita pulang hari apa? Kamis ya? Jumat kita di-share oleh panitia salah satu dari Bojonegoro, apa kondisi di Dander. Banjir. Sungai yang di sekitar ini itu meluap. Kebayang nggak kalau kita pada saat itu? Itu meluap sampai kolam renang apa namanya, yang besar itu meluap ke situ. Dan kondisi tempat kemah itu sudah habis. Kuasa Allah kita masih selamat, dan luar biasa, kaget juga semua teman-teman kita yang dari semuanya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari ASCI kemarin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di ASCI tahun depan. Di mana? Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Siapa yang mau ikut? Jawa Rika. Siapa lagi? Aura? Oh, boleh. Bagi sudah enggak ya? Kecuali di SMA Aisyah. Baru bisa ikut. Nah, ini menarik. Kalau kamu mau ikut ASCI lagi ya di SMA Aisyah dong. Kalau Ayun udah lewat ya. Ayun sudah keterima jadi Semamda ya. Nah, gitu. Jadi kita ke tahun depan di Cilacap mungkin kondisinya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kita bisa berangkatkan semua, mungkin tahun depan ya. Kalau sanggup berangkat semua ya nggak masalah biasanya. Rame-rame lagi. Apalagi tahun 2025 ke Bengkulu, berangkat semua. Kita sewa satu kapal. Masya Allah. Gitu ya. Hah? Ya apa sih? Kira-kira kan gitu. Lah kan kita tidak tahu. Misalkan kalau ASCI mungkin bisa lah berangkat semuanya. 2 tahun lagi kan 2 tahun lah ke Bengkulu. Besok PPDB dapat 50. Tahun depan 50, 100 sudah. Kan satu kapal sudah. Kapal kecil. Tuh, bener. Nah, itu rencana kita. Tetapi pesan saya adalah ya selain kita itu disuruh nabung untuk berangkat. Menabung pangkal? Kayak. Nggak murah nanti ke Cilacap. Hah? Kira-kira berapa Ustadz? Ya, sekiranya tidak tahu ya. Kalau Bojonegoro aja segi biaya kita. Ya selain SWP, kalau SWP kan memang kalau yang ini kan 300 ya. Mungkin tahun depan mungkin ya sekitar 350. Ongkosnya tidak tahu kita. Berapa jarak itu ke Bojonegoro? Apa namanya? Cilacap, Jawa Tengah, Bu. Entah cara kita nanti. Sebenarnya ada yang murah. Kita pakai sewa 1 gerbong kereta.
Itu Jawa Tengah. Itu lebih murah nanti. Kita tinggal cek berapa sih tiket ke Cilacap ke Jawa Tengah itu. Nanti kita nyampe Jawa Tengah ya urusan panitia kita biasanya dijemput. Itu untuk persiapan tahun depan ya. Tahun depan kita ketemu lagi, tahun depannya lagi ke Bengkulu. Kalau cita-cita saya kita harus tetap ikut. Tapi Allah alam nanti kondisinya seperti apa kita belum tahu. Yang penting bercita-cita. Oke, itu kayaknya cukup, kita sudah cukup panjang Ya. cerita-cerita. Saya ingin satu kata untuk Asci. Jaya. Jaya, Asci Jaya. Terima kasih Asci. Terima kasih Asci. Bagus. Nekat. Nekat ya. Aura, satu kata untuk Asci. Yakin. Yakin. Satu kata untuk Asci. Tidak pernah menyerah untuk Asci. Jangan pernah menyerah. Oke, itu ya, tepuk tangan. Kita ucapkan juga terima kasih kepada semua yang sudah mensupport ya, terutama orang tua kalian. Jangan lupa ada peran orang tua yang selalu mendoakan kita, support kita dari segi dana, doa. Yang penting kan dana. Iya kan itu. Kita terima kasih kepada orang tua. Jadi ya, dan beberapa pihak yang lain, panitia dan ustadz-ustazah semuanya yang sudah membantu mempersiapkan anak-anak untuk terutama Ayunda ya, karena pembina kita itu luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan balik lagi. Maksudnya balik kita sibuk lagi dengan Asci tahun depan. Nggak lama loh. Ya tahun depan nggak lama. Kita mulai Juni, Juli itu sudah harus siap-siap. Oke, cukup. Sudah, terima kasih atas waktunya. Selamat berlibur karena setelah ini akan liburan. Besok sudah liburan. Tapi titipan saya adalah khusus untuk anak-anak yang di sini dan keseluruhannya adalah semoga liburannya baik-baik. Tidak ada isu-isu. Biasanya kalau liburan itu loh, saya nggak seneng aku. Dapat laporan dari ustazah, anak ini loh update status begini, upload konten begini, nggak pakai jilbab dan macam-macam. Nggak boleh itu. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita bisa konsisten, kalian bisa konsisten untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Gitu loh. Terus nggak oleh ada isu-isu seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini kan ketemu langsung dengan saya. Nanti juga ada pembinaan kan dari ustazah. Pasti itu juga materinya. Jadi titip betul-betul salam kepada keluarga besok liburannya semoga membahagiakan. 2 minggu ya. Sampai jumpa di tanggal Tahun depan. 2. Berarti kalian liburan setahun ya. Luar biasa. Dari 2023 ke 2024. Tanggal 2 ya, sampai jumpa. Terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih juga tim yang sudah menyiapkan, luar biasa. iBoss Podcast. Nah, apa? Talk to enlighten. Bener ya? Talk to enlighten. Ngobrol untuk mencerahkan. Sukses untuk iBoss Podcast. Amin. Sudah disiapkan regenerasinya? Sudah. Oh sudah ya. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.